Chapter 1644. Pada saat ini, seorang pria keluar dari hutan. Itu adalah Duan Mutian, dan dia tersenyum pada Lin Tian dengan senyum ambisi kecil. Wah, aku tidak menyangka aku akan menemukan seseorang dari Sekte Neraka Gelap. Sebelum Lin Tian berbicara, Qiao Xiaoxiao berkata dengan marah, Duan Mutian, apakah kamu tahu apa ini? Apa itu? Duan Mutian tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia mulai tertawa, dan Qiao Xiaoxiao berkata, kamu melanggar aturan di bawah. Menyinggung. Ini lucu. Siapapun bisa mengatakan bahwa itu adalah patriark kita. Saya pikir orang-orang tua di klan itu sudah tua dan tidak berguna. Duan Mutian itu bersenandung. Anda, Qiao Xiaoxiao sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, dan Hou yang berdarah berkata sambil tersenyum, saudara Duan benar. Sekte es dan dingin ini adalah sekte yang busuk. Saatnya keluar dari hutan makam kuno. Duan Mutianze menjawab, Anda harus mengandalkan Sekte Ming Gelap Anda untuk membantu saya berbalik dan membunuh anggota lama Sekte Es dan Dingin secara langsung. Jangan khawatir, kamu akan memimpin. Aku akan membiarkan orang-orang klanku membunuhmu. Darah dijanjikan. Duan Mutian sangat senang. Dia menatap Qiao Xiaoxiao. Adik perempuan Qiao, apakah kamu mendengarku? Qiao Xiaoxiao sangat marah sehingga dia berkata, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Mendengar ini, Duan Mutian tidak hanya tidak marah, tetapi juga tertawa, apa akhirku? Anda tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Petik 2. Dengan itu, jaring yang tak terhitung jumlahnya terbang dari langit, langsung membungkus Qiao Xiaoxiao dan Lin Tian, dan kemudian sekelompok orang berbaju hitam muncul. Duan Mutian berkata dengan gembira, jaring jiwamu dari Sekte Neraka Gelap sangat mudah digunakan, yang secara langsung menjebak kedua orang ini. Darah dengan cara percaya diri Hou, bahwa tentu saja, kami mengantuk jiwa jaring, tidak meleset. Qiao Xiaoxiao sedang terburu-buru. Dia menatap Lin Tian dengan cepat. Tuan, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Itu hanya jaring. Jangan terlalu khawatir. Lin Tian selesai mengatakan itu, jaring itu terbang secara otomatis, lalu melompat ke arah Duan Mutian dan langsung menangkapnya. Surga Duanmu ini minum, ini, ada apa? Orang-orang dari Sekte Neraka Gelap saling memandang satu persatu, dan Raja Dara berteriak kepada orang-orang berbaju hitam, apa yang kamu lakukan? Ayo, orang-orang itu terlihat sedih, dan beberapa berkata, itu bukan jaring yang kita kendalikan. Duan Mutian kesal, bukan kamu, apakah itu jaringku? Darah juga menjadi marah, sampai Lin Tian Xiao berkata, sekarang jaring ini berada di bawah kendaliku. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka dibutakan satu persatu, terutama mereka yang berada di dunia bawah gelap yang tidak mempercayainya, tetapi tidak peduli mereka mencoba mengendalikan jaring, yang tidak dikendalikan oleh mereka. Ini membuat Duanmu Hari mendesak, kembali ke darah itu untuk berteriak, cepat, cepat selamatkan aku. Namun, ketika Lin Tian melambai, jaring dan orang-orang lepas landas ke wajah Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum pada Qiao Xiaoxiao. Kamu bilang, apa yang harus aku lakukan tentang mereka yang mengkhianati klanmu? Qiao Xiaoxiao tidak menunjukkan kebaikan kepada Duan Mutian saat ini, tetapi jalan napas, orang seperti ini harus terlebih dahulu dihapuskan kultivasi. Mendengar ini, Duan Mutian khawatir dan menatap Qiao Xiaoxiao. Adik perempuan Qiao, kita telah bersama selama bertahun-tahun. Jangan terlalu berdarah dingin. Darah dingin, mengapa Anda tidak mengatakan itu ketika Anda ingin kami mati? Qiao Xiaoxiao berkata dengan muram. Duan Mutian hanya terlihat baik bagi Lin Tian. Tuan, saya salah. Biarkan aku pergi. Sebelumnya, Tuan Bing membiarkanmu pergi, tapi kamu masih tidak bertobat, jadi aku tidak bisa menyalahkanmu. Lin Tian berkata perlahan, dan kemudian memasukkan jiwa Zhang Seng ke dalam tubuh surgawi Duanmu ini. Duan Mutian merasa bahwa seseorang ingin mengambil tubuhnya secara instan, yang membuatnya takut untuk berteriak, tidak, biarkan aku pergi. Zhang Seng, bagaimanapun, adalah hantu, dan bahkan jika surga Duanmu memiliki Xiang'e, itu hanya abadi palsu tanpa baptisan Xianqi yang asli. Oleh karena itu, jiwa yang rapuh, di bawah serangan Zhang Seng, segera layu. Zhang Seng mengendalikan tubuh Duan Mutian dan berjuang beberapa kali, lalu muntah, aku berkata bos, tubuh apa yang kamu temukan untukku, tubuh busuk seperti itu. Busuk, Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Zhang Seng menatap dirinya sendiri dengan rasa ingin tahu. Adapun Lin Tian, dia membuang jaring ke samping. Orang-orang dari Sekte Neraka Gelap berjaga-jaga. Qiao Xiaoxiao menatap Lin Tian dengan ragu. Tuan,
Ini dia. Guixian, dari Guiyu, aku memintanya untuk mengambil tubuh kakak laki-lakimu yang bela diri. Adapun kakak laki-laki bela diri Anda, saya pikir dia pergi ke Guiyu untuk melapor. Lin Tian tertawa. Qiao Xiao menarik napas, dan darahnya menjadi pucat sesaat, lalu berteriak kepada pemanah di sekitarnya, apa kebodohannya? Berikan padaku. Zhang Seng berkata kepada Lin Tian, bos, ini untukku. Setelah itu, Zhang Seng segera pergi untuk melawan panah ini, dan kemudian berkeliaran di sini. Sangat mudah untuk menghadapi pembudidaya hantu ini dengan keahliannya. Jadi dalam sekejap mata, deretan mayat berbaring, dan darah langsung dilemparkan ke Lin Tian oleh Zhang Seng. Darah daging angsa seluruh tubuh Hou naik, lalu menggigil dengan cara, itu, biarkan aku pergi, kamu ingin apa, aku memberimu. Lin Tian tersenyum dan melihat darahnya. Baru saja, kamu menginginkan hidupku. Baru saja, bukan sekarang. Ketika darah terburu-buru, Lin Tian tertawa, maaf, saya tidak suka tinggal di masa depan. Setelah itu, Lin Tian mengirimkan jiwa lain. Ini api. Huo Lianjue juga mulai berkeliaran dalam darah Hou ini, dan darah Hou itu tidak bisa menahan apinya sama sekali. Dia berteriak di tempat, sampai penampilan darah Hou itu berubah. Huo Lianjue berkata, Tuan, oke. Lin Tianen berkata, sekarang kamu memiliki tubuh di Kyushu, kamu dapat bergerak bebas. Zhang Seng terkejut mendengar bahwa ini adalah Kyushu. Bagaimana Kyushu bisa memiliki gas hantu yang begitu kuat? Bahkan Huo Jue terkejut, melihat sekeliling, dan Lin Tian berkata, ini adalah tempat khusus di Kyushu, jadi sepertinya gas hantu akan lebih kuat. Dua orang Oswara, dan Lin Tian akan melihat wajah yang terkejut Qiao Xiao, pimpin jalan. Zhang Seng dan Huo Lianjue adalah curious tentang siapa Qiao Xiao, dan Qiao Xiao memberitahu mereka satu persatu dengan takut-takut. Setelah mendengarkan, Zhang Seng berkata sambil tersenyum, gadis kecil, jangan gugup, saudaraku, aku bukan orang jahat. Bahkan jika Anda cukup umur untuk mengembalikan saudara laki-laki Anda, tidak masalah menjadi paman. Petik 2. Jangan berdebat denganku, nak. Zhang Seng menatap, lalu mereka bertengkar lagi. Qiao Xiao menyaksikan dengan malu sampai mereka sampai di pintu masuk kuburan yang sepi. Zhang Seng tiba-tiba mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, ada yang salah dengan kuburan ini. Api bahkan merasakannya, dan berkata, berdiri di luar makam, saya merasakan kekuatan jiwa, seolah-olah saya tidak terkendali. Qiao Xiao menjelaskan, di kuburan ini, ada kekuatan jiwa yang melarang di mana-mana, jadi tidak mungkin untuk bersembunyi, atau dengan cara apapun, untuk memakainya. Kamu hanya bisa berjalan perlahan. Mendengar ini, Zhang Seng bertanya-tanya, aku bilang gadis kecil, di mana tempat ini? Mengapa begitu ajaib? Petik 2. Qiao Xiao ragu-ragu, ini adalah makam yang sepi, dan di sini, salah satu kuburan paling berbahaya. Chapter 1645. Setelah mendengar ini, Zhang Seng bergumam, aneh ada kuburan yang begitu aneh di Jiushu. Lin Tian telah masuk, dan tiga lainnya segera mengikuti. Pada awalnya, ada tangga, dan ada batu dengan cahaya hijau di dinding, yang membuat lorong-lorong tidak terlalu gelap. Tapi tangganya pendek, dan setelah beberapa saat, mereka mencapai tanah datar. Kemudian Qiao Xiao mulai khawatir, dikatakan bahwa jika saya masuk ke sini, saya tidak akan pernah keluar lagi. Bahkan jika tuanku tidak keluar untuk sementara waktu, dia akan mati di sini. Dengan itu, Qiao Xiao bersujud ke tanda hitam di tanah, seolah-olah tanda hitam itu ditinggalkan oleh tuannya. Zhang Seng penasaran untuk maju, lalu menyentuh jejak hitam itu, dan menciumnya dengan tatapan penasaran, itu roh hitam. Api bahkan benar-benar terkejut untuk berkata, bukankah? Apakah ada roh hitam di dunia? Petik 2. Qiao Xiao ragu, apa roh hitam itu? Roh hitam adalah sejenis roh jahat. Mereka hanya membunuh dan dirasuki olehnya. Jika orang itu tidak bisa hidup lama, tubuhnya akan menghitam dan akhirnya berubah menjadi bubuk ini, yang akan menguap dan berubah menjadi gas hantu. Ketika Qiao Xiao mendengar ini, matanya merah. Tuanku, bukan. Mati, tidak hidup. Meskipun Zhang Seng tidak ingin bertarung, dia mengatakan yang sebenarnya. Huo Lianjue menatap Lin Tian. Tuan, apakah kita ingin masuk? Sebuah kuburan dapat menghasilkan roh hitam, yang berarti ada sesuatu di sini. Lin Tian tertarik dengan hal ini. Zhang Seng khawatir, aku bilang bos, itu bukan lelucon. Lin Tian tersenyum padanya. Apa? Kaget.
Petik 2. Aku tidak takut, hanya, kata Zhang Canggung. Apa yang kamu takutkan? Jika Anda mati, Anda tidak dapat mengubah tubuh Anda. Bagaimanapun, Anda berasal dari kerajaan hantu. Tidak apa-apa untuk mengubah tubuh Anda sesuka hati. Ketika Zhang Seng mendengar ini, dia tersenyum pahit. Bos, tidakkah kamu tahu bahwa perubahan tubuh yang sering dalam waktu singkat akan menyebabkan penurunan kultivasi? Kalau begitu, maukah kamu pergi? Lin Tian tersenyum padanya, dan Zhang Seng berkata dengan muram, bisakah kamu tidak pergi? Terserah. Lin Tian tersenyum sedikit, lalu berjalan sendiri, dan Qiao Xiao buru-buru mengikuti. Adapun Huo, bahkan Jue tidak ragu untuk mengikuti. Zhang Seng melihat bahwa dia sendirian dan berkata dengan wajah muram, ayo cepat bersama mereka. Setidaknya kakak laki-laki tertua memiliki kemampuan untuk berurusan dengan Heiling. Saya tidak bisa melakukannya. Kemudian, Zhang Seng mulai menyusulnya, dan berkata kepada Lin Tian, Bos, saya pikir sebagai adik laki-laki Anda, saya harus mengikuti Anda. Jika ada kesulitan, saya tidak bisa menghindarinya sendiri. Api bahkan benar-benar tetapi berkata sambil tersenyum, saya melihat Anda takut seseorang untuk bertemu dengan roh hitam, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Apakah menurutmu aku takut pada roh hitam? Zhang Seng tukau dao ini, dan Api bahkan berkata, roh hitam dibagi menjadi banyak jenis, dan dari 1 bintang hingga 9 bintang roh hitam lebih tidak biasa, dan Anda, anti bintang hitam spirit masih melakukannya, bertemu lebih dari 2 bintang, diperkirakan Anda melelahkan, jika Anda menemukan lebih dari 4 bintang, Anda bermain. Analisis Huo Lianjue, langsung ke intinya, membuat Zhang Seng tidak dapat membantah, tetapi dia masih dengan nakal berkata, bahkan jika saya mati, saya akan mati di depan bos. Nakal, Huo Lianjue membencinya lagi, dan Qiao Xiao akhirnya menyadari betapa tebalnya wajah Zhang Seng. Namun, Lin Tian tiba-tiba berkata, berhenti. Semua orang berhenti sebentar, dan ada keheningan di mana-mana, yang membuat Zhang Seng penasaran, bos, apakah roh hitam ini datang? Di sini, itu dekat, dan tidak lemah. Diperkirakan setidaknya ada 6 roh hitam. Apa, 6 bintang? Zhang Seng tergagap, dan Huo bahkan sedikit terkejut, setidaknya 6 bintang. Qiao Xiao curiga, roh hitam bintang 6, kuat. Zhang Seng memandang Qiao Xiao, yang tidak tahu apa-apa tentang itu, dan berkata, katakanlah roh hitam bintang 6 dapat membunuh kita secara instan, dan tidak memiliki perlawanan. Qiao Xiao terkejut, tetapi Lin Tian berkata kepada 3 orang di belakangnya, ikuti aku. Jika Anda dalam bahaya, tolong segera hubungi saya, atau Anda akan berubah menjadi abu-abu sebelum saya membantu Anda. Ketiganya mengangguk, tetapi Zhang Seng masih bertanya, bos, roh hitam ini, sangat kuat, apakah Anda punya cara untuk menghadapinya? Jika itu untukku, maka aku punya solusi, tapi untukmu, itu sulit, dan aku ingin melindungimu. Kata-kata Lin Tian membuat 3 orang tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, tiba-tiba bayangan gelap di depan kami bergegas ke depan Lin Tian. Lin Tian si tersenyum, tepat pada waktunya. Pada saat ini, bayangan gelap memasuki benda langit hutan, dan Lin Tian segera duduk dan menyegel tubuh di sekitarnya, sehingga pihak lain tidak memiliki kesempatan untuk keluar. Zhang Seng terkejut dan bertanya, bos, apakah Anda sudah menyegelnya di tubuh Anda? Yah, aku menaklukkannya. Anda di samping. Lin Tian selesai dan menutup matanya. Saat ini, ada bayangan hitam yang menyerang jiwa Lin Tian di ruang kesadaran. Sampai jiwa Lin Tian tersenyum padanya, apa? Ingin menghancurkan jiwa saya dan kemudian tubuh saya. Petik 2. Roh hitam itu mengabaikan, tetapi terus menyerang. Adapun senyum aneh Lin Tian, beraninya kamu sombong di wilayahku. Menurut Anda apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Petik 2. Roh hitam itu masih tidak berbicara dan terlihat sangat keras kepala. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, kamu sangat keras kepala. Kalau begitu, aku akan mengajarimu banyak hal. Selesai mengatakan, hutan di sekitar kondensasi virtual keluar, dan satu persatu pusaran air, di sekitar roh hitam. Tidak hanya itu, Lin Tian menggunakan kekuatan roh hitam dengan menggunakan teknik peminjaman roh. Jadi ketika pemusnahan virtual ini bersatu, nafas yang dilepaskan sangat mengerikan. Bahkan Zhang Seng, yang berdiri di samping Lin Tian, bisa merasakannya, bahkan menatap Lin Tian dan berkata, apa yang terjadi di dalam orang ini? Kurasa yang lebih tua adalah F dengan benda itu, kata Huo Lianjue. Benda itu sangat mengerikan. Bisakah kamu melakukannya, bos? Zhang Seng mulai khawatir,
dan di ruang kesadaran, Lin Tian membuat roh hitam itu berteriak. Setelah sekitar beberapa saat, roh hitam berkata, aku menyerah. Kupikir kamu tidak bisa berbicara. Lin Tian tersenyum padanya, dan roh hitam berkata dengan muram, saya telah menyerah. Apalagi yang kamu inginkan? Kamu membunuh banyak orang. Lin Tian menertawakan Hei Ling, tetapi Hei Ling tidak berdaya. Saya harus membunuh orang terus-menerus untuk meningkatkan diri. Lin Tian tersenyum, itu benar, atau bagaimana kamu bisa sampai ke roh hitam bintang 6? Apa yang kamu inginkan? Tetapi roh hitam itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku ingin tahu mengapa kamu berada di kuburan ini. Roh hitam diam, dan Lin Tian menertawakannya, jika menurutmu keheningan itu berguna, maka kamu sangat salah. Apakah aku mengatakan itu dan kamu membiarkanku pergi? Roh hitam itu dengan cara yang pemalu, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, lihat suasana hatiku. Roh hitam ini sangat tertekan, tetapi hanya bisa berkompromi di hadapan tubuh yang penuh pusaran air. Chapter 1646. Hanya lihat roh hitam berkata kepada Lin Tian, kuburan ini, miliki batu hantu naga. Batu hantu naga, mendengar ini, Lin Tian terkejut, batu hantu naga. Ya, apapun yang bisa mengubah gas apapun menjadi gas hantu. Roh hitam menjelaskan, dan Lin Tian tiba-tiba menyadari, tidak heran roh hutan makam kuno ini begitu kuat, benda ini. Roh hitam terus menjelaskan, karena banyak orang datang ke sini untuk mengambil risiko, tetapi mereka semua mati dalam susunan di sekitar mereka, dan keluhan ini secara bertahap menggumpalkan saya, dan saya telah berada di sini. Lin Tian mengerti dan berkata, dorong roh hitam ke dalam buku hantu. Kemudian Lin Tian sadar kembali, dan Zhang Seng menghela nafas lega ketika dia melihat Lin Tian bangun. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, ayo pergi. Lin Tian terlihat penuh harap, tetapi Zhang Seng bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan roh hitam? Ditundukkan. Lin Tian menaklukkannya dan membiarkan Zhang Seng dan Huolian menarik napas. Bagaimanapun, semangat hitam bintang 6 sangat mengerikan. Lin Tian mengabaikan keterkejutan keduanya, tetapi terus berjalan sampai dia tiba di area yang penuh dengan susunan. Kamu menunggu di luar, aku akan masuk. Ketika Lin Tian selesai, dia pergi ke dalam kabut, dan ketiganya harus menunggu di sana. Ketika Lin Tian masuk ke dalam, hantu itu menjadi semakin marah sampai Lin Tian melihat sebuah batu besar tergeletak di sana. Lihat Stone Crazy ini melepaskan gas hantu, dan Lin Tian tersenyum, kekuatan gelap Xian Ge bergantung padamu. Lin Tian perlu menyerap kekuatan kuat dari 9 atribut berbeda jika dia ingin memadatkan Xiang'e yang asli, yang harus berada pada tingkat abadi. Pada saat ini, batu hantu naga termasuk dalam level abadi, dan itu juga merupakan level abadi yang sangat kuat. Jadi Lin Tian meletakkan tangannya di atas batu hantu naga dan mulai menyerapnya, sementara rangkaian gelap Xiang'e di tubuhnya mulai berkedip dengan kilau hitam. Saya harap begitu. Lin Tian menjadi bersemangat, dan kekuatan batu hantu naga menghilang sedikit. Setelah sekitar 1/4 jam, batu hantu naga benar-benar berubah menjadi bubuk. Seri gelap Lin Tian Xiang'e telah ditutupi oleh cahaya hitam, dan seri lainnya masih gelap. Yah, seharusnya, Lin Tian bingung, dan mencoba mengaktifkan Xian Ge. Dia menemukan bahwa hantu Qi yang dilepaskan dari tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Lin Tian menikmati kekuatan yang dibawa oleh Xiang'e, susunan di sekitarnya tidak akan pecah dengan sendirinya. Itu akan dihancurkan di mana-mana. Lin Tian penasaran, siapa yang mengatur susunan, dan siapa yang menempatkan keterampilan deteksi awan hantu di sini hari itu. Ketika Lin Tian bingung, susunan itu menghilang sepenuhnya, dan Zhang Seng sangat senang ketika dia melihat Lin Tian di kejauhan terungkap. Lin Tian kembali ke akal sehatnya dan berjalan keluar selangkah demi selangkah dan bertanya, apakah kamu merasakan sesuatu yang berbeda? Ketiganya menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang terjadi kecuali susunan yang tiba-tiba pecah. Lin Tian harus menjernihkan pikirannya dan berkata, oke, ayo pergi dulu. Selesai mengatakan, Lin Tian pergi dari sini. Tapi di luar, ada orang di mana-mana. Orang-orang ini membawa sarkofagus kecil di belakang mereka, yang tampaknya tidak biasa. Qiao Xiao terkejut dan berkata, itu adalah sekte sarkofagus makam kuno. Sarkofagus. Lin Tian bingung. Qiao Xiaoen berkata, sekte ini adalah hutan makam. Ini adalah sekte terbesar. Kekuatannya sangat kuat. Lin Tian setelah suara itu, kerumunan keluar dari seorang pria parubaya. Pria
Itu menyingkirkan sarkofagus dan menatap Lin Tian. Aku akan mengirim Shen Bao ke sarkofagus berikutnya. Zhang Seng keluar. Aku akan menjagamu, Shen Bao, atau macan tutul macam apa. Jangan menghalangi di sini, atau kakek akan memperbaikimu. Orang-orang dari sekte sarkofagus tercengang. Mereka tidak menyangka orang ini begitu gila dan berani berbicara dengan mereka seperti ini. Jadi orang-orang ini, satu persatu, mulai menggerutu. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Shen Changlao, perbaiki dia. Penatua Shen, segel dia di sarkofagus untuk memberitahu dia kekuatan kita. Shen Bao menatap Zhang Seng. Kamu sangat ingin mati. Kalau begitu, aku akan membantumu. Setelah pihak lain selesai berbicara, Shen Bao mengendalikan sarkofagus, dan sarkofagus berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan mengelilingi Zhang Seng. Zhang Seng berencana untuk mematahkan serangan pihak lain. Tanpa diduga, bayangan sarkofagus tumpang tindih, dan akhirnya menyegelnya di sarkofagus. Zhang di sarkofagus berkata dengan marah, "Tunggu aku, biarkan aku keluar, aku akan membersihkanmu." Mendengar ini, Shen Bao mengabaikan, tetapi menatap Lin Tian dan yang lainnya. "Giliranmu." Qiao Xiao tidak mengerti, mengapa kamu ingin memulai dengan kami? Mengapa? Tidakkah kamu tahu bahwa makam terpencil ini adalah tempat yang kita jaga? Kata Shen Bao dingin. Ini tidak memiliki pemilik. Bagaimana itu bisa menjadi milikmu? Qiao Xiao bingung, dan Shen Bao berkata, baru saja, itu telah menjadi milik kita. Apakah Anda punya pertanyaan? Mendengar ini, Qiao Xiao sedang terburu-buru. Anda mencoba memahaminya. Bagaimana jika kita mencoba bersikap masuk akal? Shen Bao sama sekali tidak menganggap serius satu sama lain, yang membuat Qiao Xiao tertekan. Sisa sekte sarkofagus tertawa satu persatu, dan beberapa bahkan bercanda, Anda harus menganggap diri Anda tidak beruntung. Tapi Shen Bao berkata, sangat sederhana untuk hidup. Ceritakan kepada kami bagaimana Anda dapat dengan bebas masuk dan meninggalkannya, dan apa yang Anda bawa darinya. Berikan kepada kami satu persatu, lalu kamu bisa pergi. Qiao Xiao sangat marah sehingga dia menggigit giginya, tetapi api bahkan menyelesat keluar. Aku akan bertarung denganmu. Hanya kamu. Saya pikir Anda juga bisa masuk. Kemudian Shen Bao menyegel api ke dalam sarkofagus. Dengan cara ini, Qiao Xiao dan Lin Tian tersisa. Bagaimana? Apakah Anda memikirkannya dengan jelas? Shen Bao menatap mereka, tetapi Qiao Xiao terlalu marah untuk berbicara. Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu benar-benar ingin untuk mengetahuinya? Tentu saja, Shen Bao berkata dengan dingin, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke, aku akan memberitahumu. Selesai mengatakan, buku hantu Lin Tian keluar, lepaskan roh hitam, dan roh hitam ini, seperti gas hantu hitam, menghilang untuk sementara waktu. Shen Bao bertanya-tanya apa itu barusan, dan Lin Tian Xiao berkata, pernahkah kamu mendengar tentang Heiling? Heiling, orang-orang tidak tahu apa itu, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, Heiling, itu benda di kuburan. Begitu menyentuhmu, itu akan membunuhmu dan mengubahnya menjadi bubuk. Orang-orang ini tidak percaya, tetapi tiba-tiba cahaya hitam seseorang menyala, lalu berteriak, dan akhirnya berubah menjadi tumpukan bubuk hitam dan jatuh. Shen Bao terkejut dan terlihat pucat. Dia menatap Lin Tian. Hentikan, nak. Hentikan. Lin Tian tampak tertawa, tetapi Shen Bao sedang terburu-buru dan berteriak kepada kerumunan, susunan sarkofagus kain. Iya, orang-orang itu, satu demi satu, membuang sarkofagus, dan kemudian orang-orang ini, semua memasuki sarkofagus, dan sarkofagus ini ditumpuk bersama, membentuk tumpukan bukit. Roh hitam itu kembali ke buku hantu dan berkata kepada Lin Tian, Tuan, sarkofagus ini istimewa. Saya tidak bisa masuk. Oh, apa yang tidak bisa Anda lalui? Petik 2. Di dunia segala sesuatu, selalu ada hal-hal yang kompatibel satu sama lain, dan ada banyak hal yang menahanku. Roh hitam sangat malu. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan. Saya mengerti. Untuk Qiao Xiao, dia terkejut melihat Lin Tian, senior, benda ini adalah roh hitam. Chapter 1647. Suara Lin Tianen, Qiao Xiao tiba-tiba sedikit tidak nyaman, lalu kakekku. Jangan khawatir, roh hitam hanya menyimpan jiwa-jiwa itu di suatu tempat untuk sementara waktu. Aku akan membiarkan roh hitam memuntahkan jiwa kakekmu nanti. Itu saja, Lin Tian menghibur Qiao Xiao. Ketika Qiao Xiao mendengar ini, dia sangat senang.
Kupikir kakekku akan pergi ke ibu kota hantu setelah dia meninggal. Tergantung pada situasinya, tetapi roh hitam ini lebih maju. Itu dapat menciptakan ruang jiwa dengan sendirinya dan menempatkan jiwa yang diserap ke dalam ruang. Jadi jiwa-jiwa itu tidak bisa pergi ke 9 hantu. Kiao Xiao mengerti dan berkata, begitu. Pada saat ini, Shen Bao di sarkofagus di sisi yang berlawanan berkata, wah, beraninya kamu menggunakan sesuatu untuk menaungiku. Aku tahu aku takut. Lin Tian bertanya pada Shen Bao sambil tersenyum, dan Shen Bao bersenandung, takut. Kami tidak pernah takut dengan sarkofagus. Petik 2. Lin Tian tersenyum, oh, apakah itu? Kalau begitu ayo, mari kita lihat seberapa mampu Anda sebenarnya. Petik 2. Shen Bao mendengus, dan sarkofagus bergegas dengan panik ke Lin Tian. Pada saat yang sama, orang-orang berteriak, bunuh kamu. Kiao Xiao terkejut. Tuan, hati-hati, sarkofagus ini tidak biasa. Begitu mereka memukul orang, mereka mungkin membunuh mereka. Jangan khawatir, mereka tidak akan memukulku. Lin Tian selesai, dengan lambaian tangannya, sarkofagus itu berguling di udara seperti mainan Lin Tian. Ada apa? Teriak mereka di sana. Bagaimana orang ini bisa mengendalikan sarkofagus kita? Di tempat kejadian, semua orang memarahi, tetapi Kiao Xiao terkejut. Adapun Lin Tian, dia menatap orang-orang di sarkofagus dan bertanya, apakah kamu masih bermain? Jalan napas Shen Bao, wah, tunggu, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan itu, Shen Bao segera berteriak kepada kerumunan, pergi, pergi. Pada saat ini, semua sarkofagus menghilang dari langit, dan Kiao Xiao berkata, orang-orang ini telah melarikan diri. Lin Tian berkata sambil tersenyum, di mana saya bisa melarikan diri? Saya melihat Lin Tian membawa Kiao Xiao ke depan, dan Kiao Xiao berkata, kemana kita akan pergi sekarang, Penatua? Keduanya masih berada di sarkofagus orang itu. Saya harus mengeluarkannya. Lin Tian berkata dan berjalan. Setelah beberapa saat, saya tiba di tebing yang bertatahkan sarkofagus. Melihat sarkofagus ini, Kiao Xiao terkejut. Ini adalah sarang tua sekolah sarkofagus. Lin Tianen berkata, menertawakan sarkofagus di bawah tebing, tidak bisakah kamu keluar? Orang-orang itu tidak menyangka Lin Tian akan menemukan tempat ini, tetapi Shen Baodao berkata, apa yang kamu inginkan, nak? Laki-lakiku masih bersamamu. Bagaimana menurutmu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Shen Bao tidak ingin melawan Lin Tian, jadi dia membiarkan Zhang Sheng dan Huo keluar. Saya melihat Zhang Sheng memarahi setelah dia keluar, jika bukan karena kecerobohanku, aku akan memecatmu. Meskipun api bahkan tidak berbicara, itu jelas marah. Shen Bao berkata, aku sudah membiarkanmu pergi. Sekarang kamu bisa pergi. Zhang Sheng tidak mau, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat berurusan dengan sarkofagus ini, jadi dia melihat Lin Tian dan berkata, bos, perbaiki mereka dan beritahu mereka kekuatanmu. Lin Tian melihat sekeliling, dan Shen Bao berkata kepada Lin Tian, wah, jika kamu tidak pergi, tunggu generasi lama sekte sarkofagus kita keluar, kamu sudah selesai. Apakah kamu mengancamku? Lin Tian bertanya balik, dan Shen Bao berkata, aku tidak mengancammu. Aku ingin kamu tahu bahwa sekte sarkofagus kita bisa menjadi sekte terbesar di sini, tentu saja ia memiliki kemampuan. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya tidak suka membuat masalah, tetapi jika seseorang membuat masalah dengan saya harus memberi mereka pelajaran. Kamu, apa yang kamu inginkan? Saya tidak ingin pergi. Lin Tian berdiri di sana dan berkata sambil tersenyum, sementara orang-orang itu memarahi. Tetapi Shen Bao berkata, tidak mungkin bagimu untuk menyakiti kami di sini. Oh, tidak mungkin. Petik 2. Ya, kami bersembunyi di sarkofagus, dan sarkofagus ini bertatahkan di lubang-lubang ini. Anda tidak bisa membiarkan sarkofagus keluar kecuali kami mengambil inisiatif. Shen Bao berkata dengan percaya diri. Lin Tian berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan mencoba. Lin Tian mencoba menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan segalanya. Seperti yang diharapkan, sarkofagus ini tidak bisa keluar, seperti ada kekuatan untuk menahan mereka. Shen Bao mengeluh, wah, apakah kamu menyesal? Lin Tian tertawa, ini menarik, tapi itu tidak bisa menghentikanku. Jangan berjuang, ada harta karun penting di tebing kita, dan harta karun ini bisa membuat sarkofagus kita tidak diambil sesuka hati. Kata Shen Bao bangga. Lin Tian tersenyum dan berkata, aku akan turun dan melihat-lihat. Saya melihat Lin Tian bersama orang-orang, lompatan,
Terbang ke bawah, dan 4 ini adalah sarkofagus, terlihat sangat menakutkan. Tidak hanya itu, di tempat terdalam, ada sarkofagus hitam besar dan tak tertandingi, dan sarkofagus bersinar dengan cahaya hitam yang kuat. Pada saat yang sama, di sekitar sarkofagus hitam besar, ada 7 sarkofagus merah yang relatif kecil. Ketika Lin Tian dan yang lainnya mendekat, sarkofagus di kedalaman terbang satu persatu, menghalangi Lin Tian dan yang lainnya. Orang-orang itu jelas tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka semua jenis teguran untuk Lin Tian dan yang lainnya. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Berani mengganggu di sini. Bosan hidup. Petik 2. Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, menyingkir. Minggir, menurutmu kamu siapa? Orang-orang di sarkofagus bersenandung, dan Lin Tian si tertawa, lalu menjabat tangannya, dan semua sarkofagus menghantam tebing di sekitarnya. Shen Bao berteriak kepada orang-orang di bawah, cepat kembali ke gua. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, Shen Bao telah memerintahkan mereka untuk kembali ke gua dan berdiskusi, siapa orang ini? Mengapa kita bisa dengan mudah mengendalikan sarkofagus kita? Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihatnya. Sementara orang-orang ini berbicara, Shen Bao berkata kepada 7 sarkofagus merah, 7 pendahulu, permisi saya. Pada saat ini, suara perubahan datang dari sarkofagus merah. Shen Changlao, ada apa? Orang-orang ini keluar dari kubur. Saya ingin mereka memberitahu saya bagaimana memasuki kubur dan bagaimana cara keluar. Akibatnya, mereka mengejar mereka dan mengusir kami kembali. Orang-orang di 7 sarkofagus mendengar bahwa Lin Tian dan yang lainnya dapat memasuki makam gurun, dan segera menjadi aktif, dan setiap sarkofagus merah berkilauan dengan cahaya merah yang kuat. Tidak hanya itu, barusan suara perubahan kehidupan bertanya kepada Lin Tian dan yang lainnya, mengapa kamu bisa memasuki makam gurun? Karena kekuatan. Mengapa? Lin Tian tersenyum percaya diri, tetapi suara perubahan kehidupan berkata kepada Lin Tian, apakah kamu berani begitu sombong jika kamu bahkan tidak memiliki kekuatan Xiang'e dan Roh Kudus? Lin Tian berkata sambil tersenyum, pernah banyak orang mengatakan ini kepada saya, tetapi pada akhirnya, mereka sengsara. Sepertinya kamu lelah hidup. Pada saat ini, gas hantu dilepaskan dari sarkofagus merah, dan hantu itu digasifikasi menjadi tali besar, dan kemudian dia membungkus kaki Lin Tian, dan berkata dengan dingin, beranikah kamu begitu gila? Saya tidak gila, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Lin Tian sama sekali tidak menganggap serius satu sama lain dan tertawa. Chapter 1648. Suara tua di peti mati batu merah berkata dengan dingin, kamu ingin mati, jadi aku akan melengkapimu. Ketika pihak lain selesai berbicara, dia ingin menarik Lin Tian. Siapa yang tahu bahwa tali di kaki Lin Tian berubah menjadi ketiadaan, sebaliknya, mereka menjadi kristal hantu dan jatuh ke tangan Lin Tian untuk bermain dengan mereka. Kamu adalah hantu yang baik, tapi kamu juga mengkonsumsi banyak ki hantu. Orang-orang dari sekte sarkofagus bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Lin Tian dan mengapa dia bisa mematahkan tali itu dengan mudah. Zhang Seng berkata kepada sarkofagus merah, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Kamu satu-satunya yang bisa melawan bos kita. Naif. Petik 2. Sudah sangat marah, kata-kata Zhang Seng ini, biarkan orang-orang di sarkofagus lebih marah, lain kali, tidak sesederhana itu. Dengan itu, lampu merah mulai berkedip di sekelilingnya, dan Zhang Seng berkata dengan heran, gas hantu merah. Itu terlalu jahat. Petik 2. Bahkan Huo Jue bingung dan melihat sekeliling, tetapi Qiao Xiao sedikit kuyu, karena gas hantu terlalu kuat, baginya, itu adalah racun. Lin Tian menepuk pundaknya dan menyerap semua hantu Qi di sekitarnya. Qiao Xiao berkata dengan penuh terima kasih banyak, Penatua. Tidak ada. Lin Tian selesai, dan berkata kepada Zhang Seng dan istrinya, datang dan lindungi dia. Iya, Zhang Seng dan Huo Lianjue datang ke sisi Qiao Xiao untuk membantunya menyerap gas hantu di sekitarnya. Qiao Xiao bersyukur, tetapi sarkofagus merah terbang dan mendarat di depan Lin Tian. Pada saat yang sama, suara di dalamnya dingin. Wah, aku sudah di sini selama bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya aku bertemu pria yang sulit sepertimu. Berbicara denganku di sarkofagus berarti terlalu meremehkanku. Lin Tian menatap sarkofagus dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, sarkofagus merah mulai berubah dan berubah menjadi seorang pria. Zhang Seng menarik napas dan berkata, apakah manusia dan senjata ajaib satu? Huo Lian menarik napas, peri tingkat apa ini? Langit dan bumi. Zhang Seng segera berkata,
dan lelaki tua dengan gas hantu merah menatap Lin Tian. Wah, apakah kamu tahu kengerianku? Di Kyushu, itu adalah keajaiban untuk melihat hantu dan abadi. Lin Tian tahu bahwa surga lebih mengerikan daripada bumi. Tapi untungnya, Kyushu hanya dapat menghasilkan 1/10 dari kekuatan sihirnya, bahkan jika itu hantu, jadi Lin Tian tidak menganggap serius satu sama lain. Tetapi pria itu berkata dengan dingin, "Nak, aku akan memberitahumu siapa aku sebelum aku mati." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan pria itu berkata dengan dingin, "Saya Hong Tianqi, dan Anda memanggil saya Hong Tianwang. Saya salah satu dari 7 hantu sekte sarkofagus." 7 hantu. Lin Tian melihat 6 sarkofagus merah lainnya, dan kemudian melihat sarkofagus hitam dengan cemberut. 7 hantu menawarkan sarkofagus hitam. Mungkinkah sarkofagus hitam berada di level Raja Hantu? Ya, Raja Hantu, penguasa sekte sarkofagus kita, bagaimana dengan itu? Takutlah, kata Raja Hong dengan bangga. Lin Tian memandangi sarkofagus hitam dan Said, Raja Hantu yang tidur, tidak ada yang mengerikan. Wah, dia sedang tidur, tapi dia bisa bangun kapan saja, dan begitu dia bangun, itu akan berantakan di sini. Raja Hong berkata dengan bangga. Di satu sisi Zhang Seng terkejut, bagaimana bisa ada Raja Hantu? Tidak, Raja Hantu, bukankah seharusnya dia menjadi pengendali setiap hantu di kerajaan hantu? Lin Tian tahu bahwa para penguasa kerajaan hantu ini akan lari ke dunia karena berbagai alasan, jadi dia tidak memiliki yang aneh, tetapi Lin Tian penasaran. Ini akan menjadi Raja Hantu dari beberapa bintang. Oleh karena itu, di kerajaan hantu, Raja Hantu dari 9 kota hantu adalah 1 bintang, sedangkan kota hantu yang luas adalah 2 bintang, diikuti oleh Raja Hantu bintang 9. Ada kesenjangan besar dalam kekuatan Raja Hantu yang berbeda, dan kekuatan Raja Hantu bintang 9 setidaknya pada tingkat Kaisar Abadi Hantu, sementara 7 bintang sebanding dengan Raja Abadi Hantu, dan setelah Kaisar Abadi Hantu, itu adalah Hantu Zun. Oleh karena itu, di Raja Hantu bintang 9, jika kuat, itu hanya di sebelah Tuan Hantu. Jadi Lin Tian sangat penasaran dengan Raja Hantu di peti mati hitam. Raja Hong memandang Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak membutuhkan Raja Hantu untuk berurusan denganmu. Saya akan melakukannya secara langsung." Setelah itu, momentum Raja Hong melonjak, dan kemudian dia menggunakan keterampilan hantu untuk bertarung dengan 1 tangan, sementara Lin Tian tidak memiliki apa-apa. Ini membuat Raja Surga Hong tercengang, dan bahkan menatap Lin Tian. "Dao, kamu. Ini Kyushu, bukan Guiyu, jadi kekuatannya telah melemah." Lin Tian tersenyum pada Raja Hong. Raja Surga Hong tidak mau melakukannya. Dia mencoba beberapa kali, tetapi akhirnya dia tidak bisa menahan diri. Dia harus bersenandung, "Aku memiliki kuasa Roh Kudus. Saya melihat bahwa Raja Hong melepaskan kekuatan roh, yang merupakan kekuatan roh bintang 9. Namun, begitu dirilis, kekuatan Roh Kudus dilemahkan oleh Lin Tian. Oleh karena itu, kekuatan Hong Tianwang hampir tidak berubah. Lin Tian bertanya dan menertawakan Raja Hong. "Jangan buang energimu." Hong Tianwang depresi, jadi dia harus menggunakan jalan napas sebagai gantinya. Begitu jalan napas orang ini muncul, itu 2 triliun yuan. Ini tanpa pil atau rune. Jadi jalan napas yang begitu kuat adalah keberadaan yang sangat kuat di mata orang-orang sarkofagus, jadi murid-murid itu berteriak untuk menyemangati Raja Hong. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin menaikkan jalan napasmu lagi?" Raja Hong tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, tetapi dia mengalahkan Lin Tian dari udara. Lin Tian dipukuli ke tanah, dan kemudian dia bersenandung, "Sekarang aku tahu aku kuat." Zhang Seng dan Huo Lianjue tinggal di kerajaan hantu. Mereka melihat jalan napas untuk pertama kalinya, jadi mereka menarik napas. Qiao Xiao sedang terburu-buru. Melihat kabut di kejauhan, dia berteriak, "Tuan! Berhentilah berteriak, dia sudah mati." Raja Hong Tian berkata dengan dingin, tetapi Zhang Seng sedang terburu-buru. Dia melihat Ted di api dan berkata, "Tidak bisakah kamu mundur?" "Jangan mundur," Huo Lianjue berkata, dan Zhang Seng bertanya-tanya, "Apakah kamu tidak takut mati?" "Tetua belum mati, atau kita akan mati lebih awal." Tembakan bahkan sepatah kata pun, biarkan Zhang Seng malu, juga benar, bos, tidak mati. Raja Hong tidak tahu apa yang dikatakan orang-orang ini, tetapi Lin Tian datang dari kabut di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Sebaiknya kamu minum beberapa pil dan menambahkan beberapa rune, jika tidak, kekuatan ini benar-benar tidak baik." Ketika Sekte Sarkofagus mendengar suara ini,
mereka terkejut satu persatu, sementara 6 sarkofagus merah lainnya bergetar satu demi satu, jelas mereka ingin bertarung. Tapi Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah, menatap Raja Hong yang tertegun dan tersenyum, cepat dan tambahkan kekuatan. Kalau begitu aku akan melengkapimu, kata Raja. Setelah itu, Raja Hong meminum pil dan rune, membuat 2 triliun jalan napasnya mencapai 400.000. Tebing di sekitarnya mulai bergetar, tampak seperti gempa bumi, dan Lin Tian sangat puas, ya, itu benar. Tetapi Raja Hong berkata, aku tidak bisa menahan diri. Setelah itu, Raja Hong turun ke Lin Tian dan memukul pukulan yang tak terhitung jumlahnya, bang-bang, dan Lin Tian terbang keluar. Raja Hong tidak mau terbang lagi dan meninju lagi. Ketika mereka melihat ke kejauhan, meskipun mereka tidak bisa melihat situasi dalam kabut jurang, mereka bisa mendengar suara pukulan berat dengan jelas. Ini membuat orang-orang dari Sekte Sarkofagus sangat senang. Beberapa orang berkata, itu berubah menjadi lumpur daging. Tidak, hidup tidak seperti kematian. Qiao Xiao terlihat pucat karena ketakutan, penatua. Zhang Seng mengira Lin Tian tidak akan bisa bertahan, tetapi ketika dia melihat bahwa dia tidak ada hubungannya, dia bergumam, aku bahkan tidak baik-baik saja. Itu berarti bos, saya seharusnya baik-baik saja. Chapter 1649. Dalam kabut, suara itu membuat orang-orang Sekte Sarkofagus sangat bahagia. Bahkan Shen Bao tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar dan menggoda Zhang Seng dan yang lainnya. Ketika Anda menyingkirkan anak itu, Anda bisa menyingkirkannya. Zhang Seng melotot, jangan berpuas diri, kamu akan tahu kamu salah nanti. Shen Bao mencibir, saya pikir Anda sebaiknya meminta lebih. Siapa tahu, bayangan terbang keluar dari kabut dan menghantam tanah dengan keras. Tetapi orang-orang mengira itu adalah Lin Tian, yang tahu bahwa Raja Hong Tian terbaring di sana, seolah-olah dia tersebar di mana-mana. Tidak hanya itu, Raja Hong, tetapi juga memuntahkan darah. Semua orang linglung, tetapi Lin Tian datang dari kabut dan melihat bahwa jalan napasnya telah mencapai tingkat yang tinggi. Namun, Raja Hong memandang Lin Tian seperti monster, karena ketika dia baru saja menyerang Lin Tian, jalan napas Lin Tian hanya 30 miliar, tetapi hanya 50 miliar dalam waktu singkat. Yang terpenting, 50 miliar yuan, naik lebih dari 6 kali lipat, menjadi lebih dari 300 miliar yuan. Untuk Raja Hong, yang yayasannya hanya 2 triliun yuan, dia dipukuli oleh Lin Tian sekali setelah efek obat berlalu, hanya menyisakan tubuh lemah yang tergeletak di sana, tidak bergerak, karena rasa sakit di seluruh tubuh. Tapi mereka tidak tahu, mereka penasaran dengan apa yang terjadi, dan Zhang Seng tertawa, haha, lihat. Melawan bos kami, begitulah akhirnya. Petik 2. Shen Bao terkejut. Dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini, jadi dia segera bersembunyi di dalam gua, dan orang lain juga bersembunyi. Lin Tian menertawakan 6 peti mati batu merah lainnya. Pada saat ini, 6 peti mati batu merah sudah sunyi, dan bahkan nafasnya hilang. Apa, sembunyi? Lin Tian tersenyum pahit, dan Zhang Seng mengambil kesempatan ini untuk tertawa, apa kamu 7 hantu? Itu saja. Petik 2. Raja Hong terbaring di sana, berubah menjadi peti mati batu merah, dan kemudian di jalan napas, nak, tunggu, kita akan kembali. Selesai mengatakan, lingkungan mulai berubah, seperti Fata Morgana, dan saat berikutnya, Lin Tian dan yang lainnya berdiri di hutan yang sunyi. Ada apa? Zhang Seng bingung, dan Api bahkan bertanya-tanya, apakah kita baru saja melihat semua hal palsu? Lin Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu tidak palsu, itu benar, tetapi ada formasi besar di daerah mereka. Baru saja mereka memulai formasi besar dan mengirim mereka semua. Bisakah semuanya ditularkan? Zhang Seng terkejut, dan Api bahkan berkata, sekelompok besar sarkofagus, begitu banyak orang, menghilang begitu saja. Qiao menjelaskan, itu normal. Normal. Zhang Seng bingung, dan Qiao Xiao menjelaskan, dikatakan bahwa ada banyak tempat di Sekte Sarkofagus, dan tempat-tempat ini dapat menular satu sama lain, sehingga pintunya menjadi semakin kuat. Zhang Seng berseru, Kyushu ini tidak sederhana. Ada semua sekolah ini. Lin Tian mengambil suasana hatinya dan tersenyum, ayo pergi. Kemana? Qiao Xiao penasaran. Kembali ke Sekte Es dan Dingin, tunggu beritanya. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia mulai bergerak ke Depanart. Zhang Seng dan Huolian tidak pernah tahu apa itu klan Es dan Dingin, jadi mereka pergi ke Qiao Xiao untuk mencari tahu. Sampai setengah hari kemudian, mereka kembali ke sekolah yang dingin dan dingin. Tubuh Zhang Seng lebih baik.
Itu adalah konstitusi Duan Mutian yang sangat dingin, jadi ketika dia masuk ke dalam, dia tidak akan merasa kedinginan. Tapi api tidak sama, menggigil dalam sekejap, dan Zhang Seng bercanda, bagaimana dengan itu? Ini lebih baik bagi saya. Petik 2. Nakal, melihat bahwa dia begitu keras kepala, Zhang Seng terus menggoda, jangan panggil aku ketika kamu mati kedinginan. Tidak mungkin, Huolian Jue memiliki jalan napas tulang, tetapi Zhang Seng akan mengatakan sesuatu. Raja Es muncul dan menatap Lin Tian dan berkata, ada berita. Ketika Lin Tian mendengar berita itu, dia langsung tertarik. Di mana itu? Tuan Bing mengeluarkan peta dan menunjuk ke sana. Ini adalah teka-teki batu dari hutan makam kuno. Ada berbagai macam batu aneh di dalamnya. Begitu Anda memasukinya, sulit untuk keluar. Orang-orang kami mengetahui bahwa dia muncul di sana beberapa hari yang lalu, dan kemudian dia tidak keluar. Lin Tian memikirkannya dan berkata, aku akan memastikannya. Selesai mengatakan, Lin Tian berada dalam kegelapan langit yin dan yang. Konfirmasi lagi. Benar saja, pria bayangan putih itu berada di barisan batu yang hilang dan berkata sambil tersenyum, oke, aku akan menemukannya. Kamu bisa menunggu di sini. Kemudian Lin Tian berbalik dan menghilang. Zhang Seng Leng jalan selanjutnya, kakak laki-laki tertua, tiba-tiba tidak membawa kami. Lagi pula kami tidak bisa membantu. Api bahkan menggigil karena dingin, tetapi Zhang Seng berkata dengan wajah dan kulit yang tebal, siapa bilang aku tidak bisa menahannya? Saya sangat baik, tapi tidak ada yang memperhatikannya, hanya untuk membiarkannya terus membual, dan Lin Tian datang ke susunan batu yang hilang ini dengan kecepatan tercepat. Di sini, ada batu di mana-mana, dan ada sarkofagus di banyak tempat. Lin Tian melewati formasi batu ini dan datang langsung ke suatu area, dan secara bertahap merasakan nafas pria bayangan putih itu. Lin Tian tersenyum dan berkata, akhirnya aku menemukannya. Saat ini, pria bayangan putih masih sembuh dalam kegelapan. Saya tidak tahu bahwa Lin Tian sudah dekat. Sampai cahaya di samping pria bayangan putih tiba-tiba berkedip putih, pria bayangan putih membuka matanya dan berkata, itu akan datang. Lin Tian sudah muncul, dan berdiri di depan manusia bayangan putih dan berkata sambil tersenyum, tanpa diduga, kamu bahkan memiliki lampu harta karun ini. Pria bayangan putih itu menyimpannya, dan kemudian salah satu dari mereka bangkit dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu bisa menemukannya di sini. Lin Tian menatap White Shadow Man dan berkata sambil tersenyum, aku terluka terakhir kali. Apakah tidak apa-apa? Siapa bilang kamu menyakitinya? Orang-orang bayangan putih berdalih, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, oh. Bukan, Anda menggunakan jiwa Anda sendiri untuk mengendalikan kedua manajer. Jika mereka terluka, Anda akan terluka, dan kemudian Anda akan melarikan diri. Bukan, melihat bahwa dia terlihat, pria bayangan putih itu hanya bercanda dan berkata, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kemudian, saya tidak bersembunyi itu. Apakah kamu merasa nyaman? Lin Tian menertawakan Bai Yingren, yang mencibir, apa? Apakah Anda bahagia? Petik 2. Senang menemukanmu. Lin Tian menertawakan pria bayangan putih itu, tetapi pria bayangan putih itu berkata, sepertinya kamu telah memperbaiki peta yin dan yang. Tentu saja, tapi Bai Yingren berkata sambil tersenyum, saya tahu bahwa ada banyak cacat dalam diagram yin yang, seperti itu hanya dapat digunakan sekali sehari, dan jika Anda menemukan sesuatu atau orang yang Anda cari dan ada kabut di mana-mana, Anda tidak tahu di mana dia berada, bukan? Mendengar ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, temukan saja kamu. Temukan aku, lalu jika aku menyelinap lagi dan menemukan yang berkabut, seperti area di mana wanitamu berada, kamu tidak akan menemukanku. Pria kulit putih itu tertawa. Tapi Lin Tian menatap pria kulit putih itu dan berkata, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Lindi, kamu sudah mencariku berkali-kali. Jam berapa aku tidak menyelinap pergi? Bayangan putih sangat bangga dengan jalannya. Lin Tian berkata dengan percaya diri, sebelum itu, saya belum siap, tetapi kali ini, saya telah menemukan cara untuk menghadapimu. Jangan naif, kamu belum memulihkan puncak tubuh, apa yang bisa aku lakukan? Pria bayangan putih itu berkata, dan berencana untuk pergi dari sini. Chapter 1650. Lin Tian tersenyum pada pria bayangan putih itu. Ruang di sekitarnya telah disegel olehku. Bai Yingren tidak percaya, dia melihat sekeliling dan berkata, mengapa saya tidak tahu? Sebelum saya masuk,
Saya telah meletakkan beberapa jimat luar angkasa yang telah disempurnakan sebelumnya di sekitar saya, dan jimat ini hanya di bawah kendali saya, jadi hanya saya yang bisa masuk dan keluar dari sini. Pria bayangan putih itu menatap, jimat luar angkasa, bisakah kamu memperbaikinya? Apakah Anda pikir saya tidak bisa? Lin Tianxiao melihat pria bayangan putih itu, tetapi pria bayangan putih itu tidak mempercayainya. Dia ingin bergegas keluar dan bangkit kembali seperti menabrak dinding. Lin Tian tersenyum pada sosok putih itu dan berkata, untuk menyempurnakan jimat luar angkasa ini, saya meminta kerajaan hantu untuk menemukan banyak bahan. Mendengar ini, pria bayangan putih itu menatap jalan. Lin Di, aku tidak menyangka kamu akan sepenuh kebencian sepertimu 10.000 tahun yang lalu. Ayo, biarkan aku melihat siapa kamu. Lin Tian menantikan untuk menatap sosok putih itu, dan sosok putih itu bersenandung. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk melihatnya. Selesai mengatakan, orang bayangan putih ini berencana untuk mencoba bergegas keluar lagi. Hasilnya masih rebound. Ini membuat orang bayangan putih memarahi. Sial, ini ruang apa Fu? Tidak masalah untuk menjebak makhluk abadi biasa. Selain itu, ini Kyushu. Semua mantramu di sini hanya memiliki 1/10 dari kekuatannya, yang telah sangat melemah, kan? Jika bukan karena orang-orang dari tempat lain datang ke sini, kekuatan akan dikendalikan di satu area, aku akan membunuhmu. White Shadow Man mendengus. Kontrol di satu area. Lin Tian bingung, dan pria kulit putih itu menatap, kamu tidak berpikir bahwa Kyushu ini hanya 1/10 lebih sederhana. Oh, bukan. Petik 2. Saya katakan bahwa kekuatan pengikat di banyak tempat di Kyushu tidak sama. Tetapi untuk orang biasa, atau orang-orang yang belum pernah ke negeri dongeng, kekuatan mereka hanya 1/10 dari itu. Tetapi jika orang datang dari negeri dongeng atau tempat lain, kekuatan mereka juga pasti akan mirip dengan yang abadi. Lin Tian tersenyum dan berkata, oh, sangat menakjubkan. Petik 2. Omong kosong, bahkan jika Raja Abadi, Kaisar Abadi, atau Zun Abadi datang ke sini, kekuatan akan terikat pada yang abadi. Orang kulit putih itu jelas membenci aturan di sini. Lin Tian tertawa, itu sedikit menarik. Jika bukan karena hukum di sini, aku akan menghancurkanmu berkali-kali. Semakin banyak orang bayangan putih memikirkannya, semakin marah mereka, dan Lin Tianxiao berkata, kalau begitu kamu bisa pergi ke dunia luar. Tapi kamu tidak pergi, atau kamu berada di Kyushu, bukan? Petik 2. Tidak ada keabadian di sana, dan keabadian tidak sebaik orang biasa. Sosok putih tukau jelas membenci dunia luar. Lin Tian berkata sambil tersenyum, yang ini tidak bisa bekerja, yang itu tidak bisa bekerja, jadi mengapa kamu datang ke Kyushu? Bukankah itu kejahatan? Petik 2. Ketika saya datang ke Kyushu, ada sesuatu yang penting. Balas dendam padaku, wanitaku. Lin Tian bertanya, sosok putih itu tidak repot-repot mengatakannya, tetapi bersenandung, aku tidak akan katakan padamu. Itulah yang terjadi. Aku harus menjatuhkanmu. Pria bayangan putih itu segera memperingatkan, bahkan jika kamu memiliki simbol ruang, tidak ada cara untuk menangkapku. Setelah itu, manusia bayangan putih memisahkan banyak bayangan putih, dan kemudian berkeliaran di depan Lin Tian, jangan berpikir kamu memiliki bayangan, aku tidak punya cara lain. Mendengar ini, Lin Tian mengeluarkan buku hantu dan berkata sambil tersenyum, biarkan kamu melihat. Bukankah itu buku hantu, Raja Hantu? Apakah saya perlu melihatnya? Petik 2. Salah. Lin Tian tersenyum, dan kemudian mengeluarkan roh hitam, dan roh hitam berdiri di sana, seperti aliran udara hitam. Roh hitam. Sosok putih itu terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu harus tahu kekuatan roh hitam. Lin Di, sudah kubilang, roh hitam tidak berguna. Jiwaku sangat kuat. Sosok putih itu bersenandung. Lin Tian berkata sambil tersenyum, cobalah. Selesai mengatakan, roh hitam bergegas ke masa lalu, antar jemput langsung dalam bayangan putih ini, hanya satu orang bayangan putih yang tersisa akhirnya, bayangan putih lainnya tidak terlihat. Sosok putih itu bersenandung, saya telah mengatakan bahwa jiwa saya kuat. Beraninya aku bersaing denganmu. Kemudian roh hitam memaksa keluar, kembali ke sisi Lin Tian, berkata kepada Lin Tian, tuanku, jiwanya sangat kuat. Seberapa kuat? Ini jauh lebih kuat dariku, tapi lebih lemah darimu. Lin Tian tahu bahwa dia adalah roh, dan pasti dia lebih lemah dari dirinya sendiri, tetapi dia tidak tahu seberapa lemah dia. Tapi pria bayangan putih itu berkata sambil tersenyum, Lin Di, sepertinya kamu telah menjebakku, dan tidak ada cara untuk melenyapkanku.
Lin Tian menertawakan pria kulit putih itu, Kyushu ini, kekuatan jalan napas dan roh adalah arus utama. Ya, tapi kamu tidak memiliki kekuatan roh. Adapun jalan napas, berapa harganya? 50 miliar. Lin Tian membuka jalan napas, dan sosok putih itu tertawa dan berkata, maaf, saya telah belajar banyak jalan napas di sini selama bertahun-tahun, jadi jalan napas saya telah mencapai 1 triliun yuan. 1 triliun. Lin Tian tertawa. Melihat Lin Tian berani menertawakan dirinya sendiri, Bai Yingren bersenandung, mengapa? Apakah Anda pikir Anda 50 miliar kuat? Petik 2. Saya hanya berpikir Anda 1 triliun, tidak banyak. Setelah Lin Tian selesai berbicara, jalan napas terbuka penuh, dan jalan napas menjadi yang keenam, meningkat lebih dari 60 kali lipat. Lebih dari 300 juta jalan napas, telapak tangan bebas bayangan langsung mengenai pria bayangan putih, dan cahaya putih pada pria bayangan putih itu berangsur-angsur menghilang, akhirnya menunjukkan seorang pemuda. Saya melihat pemuda ini, penuh darah, memelototi Lin Tian, kamu. Lin Tian memandang pemuda itu dan mengerutkan kening, ini kamu. Pria ini, bukan orang lain, adalah Kaisar Abadi yang dikenal Lin Tian. Pria itu melihat eksposur dan berkata sambil tersenyum, iya, ini aku, Kaisar Abadi pertama di negeri dongeng, Kaisar Baiyuan. Lin Tian berkata dengan dingin, Kaisar Baiyuan, saya tidak punya keluhan atau kebencian dengan Anda. Mengapa kamu mengincarku? Tidak ada ketidakadilan, tidak ada kebencian. Kamu menyatukan negeri dongeng dan menghancurkan kekuatanku. Petik 2. Aku tidak membunuhmu. Aku hanya membiarkanmu bergabung dengan Liga. Lin Tian menatap Bai Yuandi, dan Bai Yuandi tertawa, iya, biarkan aku bergabung dengan Liga, tetapi ada terlalu banyak ahli di sekitarmu. Aku tidak berhasil. Itu sebabnya kamu mengincarku. Lin Tianing pulih, dan Bai Yuandi tertawa dan berkata, tidak, yang paling penting adalah ada seseorang di belakangku yang ingin mengincarmu, dan aku dikirim olehnya. Adapun wanitamu, dia juga menemukannya, dan suara yang diingat di tubuh wanitamu juga miliknya. Siapa? Lin Tian bertanya. Kaisar Yuan Putih berkata dengan bangga, maaf, saya tidak tahu. Lin Tian berkedip, cari kematian. Lihat Lin Tian dan memukul bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika Kaisar Yuan Putih memiliki tubuh yang kuat, juga tidak tahan dengan lemparan seperti itu, akhirnya memarahi, jika bukan karena Kyushu, aku akan membunuhmu. Lin Tian mengabaikannya, langsung melepaskan Raja Hantu, melewati tubuhnya, dan akhirnya memasuki segel jiwa. Kaisar Yuan Putih menatap, kamu tidak ingin mati, katakan saja. Lin Tian berkata dengan dingin, dan Bai Yuandi takut, aku tidak tahu, tapi aku berada di negeri dongeng, karena begitu aku berlatih, aku dirasuki iblis. Kemudian suara itu muncul di benak saya dan memerintahkan saya untuk melakukan sesuatu. Jika saya tidak melakukannya, saya akan menderita di sekujur tubuh. Pikiranmu, iya, Lin Tian segera mencari ingatannya. Namun, tidak ada ingatan tentang dia dirasuki api. Namun, sering ada suara serak yang menyuruhnya melakukan sesuatu. Melihat ini, Lin Tian tertekan dan berkata, siapa itu? Ya waktunya habis, sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama, sampai jumpa.